Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan terus memberikan hidayah, selalu berada di jalan kebenaran. Anak-anak sekalian, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengajari kita, yang telah menolong kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan adanya dinul Islam. Anak sekalian, kali ini kita akan lanjutkan pertemuan Bina Pribadi Islam di SDT Nurul Ilmi. Anak sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang berlatih dan menunjukkan rasa malu untuk berbuat kesalahan atau dosa. Dari tujuan Bina Pribadi Islam ini yaitu mengetahui dosa-dosa yang harus dijauhi, mengetahui macam-macam dosa, dan menjaga diri dari dosa. Anak-anak sekalian, menjaga diri dari dosa ada beberapa aspek. Kita harus mengetahui apa itu dosa, macam-macam dosa, dan menyikapi perbuatan dosa dan menghindar dari perbuatan dosa. Artinya, dosa adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau menyalahi aturan Allah. Apabila hal itu dilakukan, maka akan mendatangkan kemurkaan, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa memang tidak terasa, tetapi pelakunya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia berdosa. Dia mendapatkan ganjaran dosa. Artinya dosa itu tidak baik. Jangan sampai kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman bagi orang yang dosa sudah pasti masuk neraka. Dosa bisa dihapuskan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat artinya meminta maaf kepada Allah atas perbuatan larangan yang dilakukan oleh seseorang. Macam-macam dosa. Dosa perasaan dan pikiran seperti dendam, merencanakan kejelekan, dan berpikir jelek. Dosa lisan seperti berbohong, fitnah, berkata kasar, dan jorok, atau menceritakan kejelekan orang lain. Juga bisa berarti adu domba. Itu dosa yang dilakukan oleh lisan kita, lidah kita, mulut kita. Kemudian ada dosa pendengaran, seperti mendengarkan gosip. Walaupun kita tidak bercerita tentang orang lain, tentang kejelekan orang lain, kalau kita mendengar, kita juga berdosa. Mendengarkan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dosa penglihatan seperti menyontek, melihat hal-hal yang negatif, melihat gambar-gambar yang jorok, yang tidak pantas dilihat, dan lain sebagainya. Dosa yang menggunakan tangan dan anggota badan lainnya, seperti mengambil tanpa izin,
memukul tanpa alasan, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak ya dosa-dosa yang lain. Bagaimana kita menyikapi perbuatan dosa? Seorang mukmin, seseorang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan takdir buruk, maka ia sesungguhnya berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan tidak pernah berhenti memperhatikan seluruh makhluknya. Walaupun di tempat tersembunyi, sendiri, gelap, tidak terlihat oleh orang, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Adanya perasaan ini, seorang mukmin menjadi selalu berhati-hati agar terhindar dari perbuatan dosa. Setan akan selalu menggoda manusia agar mau melakukan dosa dengan berbagai cara. Misalnya membisikkan sehingga merasa aman melakukan dosa. Bisikan-bisikan setan itu sangat halus, tidak terdengar. Tetapi ketika ada keinginan melakukan perbuatan jelek, perbuatan dosa, berarti itu sedang berada dalam bisikan setan. Siapa saja. Ketika ada orang yang ingin melakukan, ada kemauan untuk melakukan perbuatan dosa, berarti dia sedang dibisiki oleh syaitan. Manusia tentu pernah melakukan dosa, baik yang disengaja maupun tidak. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat selebar-lebarnya dengan memohon ampunan, bertaubat dengan sebenar-benarnya, mengganti dengan amal yang lebih baik dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan dosa? Agar terhindar dari perbuatan dosa, kita harus memiliki niat yang kokoh dan usaha yang maksimal. Karena setan tidak akan menyerah untuk menggoda manusia yang berada di jalan Allah. Sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, kita harus menghindari perbuatan dosa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang selalu taat dengan agama. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengundang orang-orang yang berbuat dosa untuk datang kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maaf seluas-luasnya bagi orang yang ingin kembali kepadanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Dari terjemahan Al-Quran di atas, ayat di atas, sesungguhnya pintu rahmat Allah itu sangat terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali. Artinya orang-orang yang kembali di jalan Allah, kembali dengan ketaatan beribadah kepada Allah. Ya, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan.
Itu saja mungkin dari Ustadz pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ustadz mohon maaf jika ada salah kata. Dan Ustadz akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.